Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi eh, dengan kami kelompok 2. Kali ini kami akan menjelaskan dan mempresentasikan proyek kami Startup BNC PCbuilder.com. Sebelumnya ada baiknya kami memperkenalkan diri kami. Saya sendiri Muhammad Al Rizky Fajar, kemudian ada Eko M Saputro, Andri Modada Hutijulu, Muhammad Alfit, Cindy Febrianti, Aldi Priyatun, dan Budi Hartoyo. Oke, next. PCbuilder.com. Teknologi yang semakin canggih membuat permintaan akan sebuah komponen PC meningkat. Banyak di antaranya adalah penggunaan dari PC desktop yang banyak digunakan untuk segmen produktivitas berat dan gaming. Melihat peluang ini, usaha untuk menjadi seller produk dari komponen PC cukup menjanjikan. Dengan metode penjualan yang cukup unik dan berbeda dengan maksud mempermudah pemilihan komponen-komponen PC yang dibutuhkan oleh konsumen menjadi nilai utamanya, yaitu dengan memberikan konsumen sebuah simulasi perakitan PC secara online melalui website selagi customer memilih komponen yang diinginkannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis model kanvas. Apa sih bisnis model kanvas? Bisnis model kanvas adalah alat manajemen strategis untuk mendefinisikan serta mengkomunikasikan ide atau konsep bisnis dengan cepat dan mudah. Bisnis model kanvas berbentuk dokumen satu halaman yang bekerja melalui elemen fundamental bisnis atau produk, serta menyusun ide dengan cara yang koheren. BMC sisi kanan berfokus pada pelanggan atau eksternal, sedangkan kanvas sisi kiri berfokus pada bisnis internal. Faktor eksternal maupun internal bertemu di sekitar value proportion, yang merupakan pertukaran nilai antara bisnis Anda dengan pelanggan atau klien Anda. Mengapa sih kita harus memerlukan BMC? Yang pertama, untuk menggambarkan dengan tepat tentang apa yang dibutuhkan oleh suatu ide. Yang kedua, memungkinkan Anda untuk memahami proses yang diperlukan untuk membuat keterhubungan antara ide Anda hingga membuatnya menjadi suatu bisnis. Yang ketiga, untuk memperlihatkan seperti apa pengaruh keputusan pelanggan terhadap sistem bisnis. Yang keempat, memungkinkan setiap orang untuk mendapatkan ide yang jelas tentang gambaran bisnis. Next. Ada 9 elemen BMC. Yang pertama itu ada customer segment. Customer segment ini mendefinisikan kelompok orang atau organisasi yang berbeda yang ingin dicapai dan dilayani oleh perusahaan. Yang kedua itu ada value proposition, adalah sekat yang merupakan keunggulan produk yang memiliki poin-poin yang dapat mendatangkan manfaat yang ditawarkan oleh pembisnis atau perusahaan bagi customer segmentnya. Yang ketiga ada channel, menjelaskan bagaimana perusahaan berkomunikasi dan menjangkau segmen pelanggan untuk memberikan value proposition. Keempat ada customer relationship, menjelaskan jenis hubungan yang dibangun perusahaan dengan segmen pelanggan tertentu. Yang kelima ada revenue stream, yaitu aliran pendapatan menunjukkan uang yang dihasilkan perusahaan dari setiap segmen pelanggannya. Yang keenam itu ada sumber daya, menjelaskan aset terpenting yang diperlukan agar model bisnis dapat berfungsi. Yang ketujuh ada activities, menjelaskan hal-hal terpenting yang harus dilakukan perusahaan untuk membuat model bisnisnya berfungsi. Yang kedelapan ada key partnership, yaitu kemitraan,
menggambarkan hubungan pemasok dan mitra agar model bisnis dapat berfungsi. Yang terakhir ada cost structure, menggambarkan semua biaya yang dikeluarkan untuk mengoperasikan model bisnisnya. Baik, selanjutnya ini untuk diagram dari pcbuilder.com. Ada key partner, yaitu isinya jasa ekspedisi, pengiriman aset ke customer. Kemudian distributor hardware, pemasok stok aset. Selanjutnya key activities, termasuk di dalamnya ada promosi, konten sosial media, review produk, kemudian platform atau network, website maintenance, and cloud service. Kemudian di value propositions ada unique karena customer dapat melakukan simulasi sambil melakukan transaksi. Kemudian kemudahan dalam memilih komponen PC yang akan dibangun. Di value customer relationship ada customer service, diskusi dengan bantuan dengan CS berpengalaman dalam simulasi perakitan, kemudian testimoninya, aspek transaksi, aspek customer. Di customer segment ada processor, AMD dan Intel masuknya, motherboard berbagai jenis motherboard, RAM berbagai jenis RAM, casing, storage ada SSD, hard disk, NVMe, VGA-nya banyak, ada berbagai jenis graphic card, PSU, berbagai jenis power supply. Untuk key resource-nya kita ada di karyawan, kemudian ada server, kemudian ada di channelnya, kita buka di website platform utama yang juga berfungsi menjadi media konsumen melakukan simulasi. Kemudian cost structure-nya adalah pembelian stok aset, gaji karyawan, hosting site. Review stream-nya ada penjualan aset, iklan melalui website ya. Ini adalah bentuk diagram sistem penjualannya. Dari customer itu login pertama melihat dulu produk-produk yang ingin dipilih. Setelah oke, kemudian login ke dalam sistem, session login, tabel produk, terus kemudian input shopping chart, kemudian check out, konfirmasi pembayaran, ke customer service, kemudian melakukan simulasi rakit PC. Dari penjualan, cek penjualan yang masuk, kemudian cek transaksi uang yang masuk. Setelah keduanya oke, baru kita melakukan pengiriman ke jaksa ekspedisi. Next. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan flowchart urutan proses activity diagram login dan pembelian. Yang pertama kita start, kemudian input username, kemudian input password, kemudian validasi. Di validasi login ini ada dua kemungkinan. Yang pertama username password salah, yang kedua masuk sistem penjualan. Apabila username dan password salah, kembali ke validasi login. Kemudian apabila validasi login sudah benar, kita masuk sistem penjualan. Di masuk ke sistem penjualan ini juga ada kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah simulasi rakit PC memilih produk. Apabila simulasi rakit produk PC sudah, kita akan memilih produk. Kemudian shopping chart, kemudian check out, lalu end. Baik, di sini saya akan menjelaskan relasi kelas diagram. Yang pertama ada table customer yang isinya ada ID customer, username, password, nama, alamat, email, nomor telepon, ubah, dan simpan. Untuk table customer itu realisasinya one to one ke pesanan, yang dalam pesanan ada ID pesanan, ID customer, ID kategori, ID barang, nama barang, harga barang, nama, nomor telepon, tanggal pesanan, simpan, delete, dan ubah. Selanjutnya ada untuk tabel barang, isi datanya ada ID barang, ID kategori, nama barang, stok harga barang, gambar barang, simpan, delete, dan ubah. Untuk relasinya itu many to one ke pesanan.
Selanjutnya ada admin yang berisi code, yaitu ID user, username, password, simpan, ubah, delete, yaitu untuk relasinya one to one ke pesanan. Selanjutnya ada kategori yang berisi data ID kategori, nama kategori, simpan, delete, ubah, relasinya one to one ke pesanan. Selanjutnya ada pembayaran, untuk datanya ID pembayaran, ID pesanan, tanggal pembayaran, nama bank, status pembayaran, simpan, delete, dan ubah. Untuk relasinya one to one ke pesanan. Untuk kelas diagram sekian, untuk selanjutnya saya serahkan. Ya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan prototype dari website pcbuilder.com. Di pojok sebelah kiri atas di sini ada untuk menu. Nah, kemudian di tengah ada tombol search untuk mencari item. Kemudian di sebelah pojok kanan ada masuk dan daftar. Nah, di bawahnya itu ada tombol untuk simulasi merakit PC. Nah, untuk di tengah itu ini kita mau belanja dengan kategori yang ingin kita tentukan. Di sini ada RAM, kalau kita mau nyari RAM, terus ada motherboard, ada VGA, storage, processor, dan PSU. Oke, next. Nah, di sini kalau kita masuk ke simulasi rakit PC. Jadi di sini kita akan dikasih beberapa list komponen. Di sini ada prosesor. Jadi misalnya kita memilih prosesor yang ada, yang tersedia gitu, terus kita pilih kuantitinya, nanti price-nya akan otomatis terisi. Begitu juga dengan motherboard, RAM, casing, storage, dan VGA serta PSU. Setelah kita sudah memilih, kita input kuantitinya berapa, price-nya akan otomatis muncul, dan di bagian bawah ada grand totalnya. Setelah kita jika kita selesai simulasi, kita bisa check out yang ada di pojok kanan bawah. Next. Nah, di sini untuk simulasi login ya, halaman loginnya. Di sini ada login, kita masukin email dan password, lalu ada tombol login ya. Jika kita belum punya akun, kita bisa daftar di tombol yang di bawah. Next. Nah, di sini halaman. Jika kita memilih salah satu menu yang tadi ada di awal. Jadi di sini contohnya prosesor. Kita memilih kategori prosesor. Nah, di sini ada yang akan memunculkan semua produk yang tersedia ada di stok kita. Nah, di sini ada beberapa produknya. Ini tampilan produknya kan seperti ini. Ada gambar, lalu ada namanya, kemudian ada harganya. Next. Ya, mungkin itu aja dari kelompok kami. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.